cok. Udah terbatas dia mesinnya. Dia tuh gua bilang. Nama saya Yahya Kadri, umur 60 tahun, kerjaan nelayan. Ya udah memang kodratnya seperti itu. Kerjaan lain udah tak cocok lagi, tak kena begitu maksudnya. Nggak ada pendidikan untuk kerjaan lain, hanya nelayan aja. Pertama sekali dulu orang tua, nah ini pekerjaan keturunan namanya ya. Pertama sekali diajari orang tua lah, ikut-ikut bapak dulu ke laut, bantu-bantu ya kan. Setelah bisa sendiri, ya usaha sendiri ke laut juga. Resiko nggak berat lah resikonya, paling kena hujan, angin, ombak. Kalau untuk keselamatan ya nggak dikhawatirkan lah, karena berangkatnya pun agak nggak lama, sekitar 6 jam 7 jam udah balik lagi ke rumah. Ada juga yang lama, yang kira ada yang minggu-mingguan gitu, ada yang 10 hari. Tapi untuk yang jarak jauh, jarak tempuh yang jauh, buat kapalnya pun besar. Kalau kami ini hanya 7 jam aja di laut. Pengalaman yang enggak enak ya hasil lah, menurut hasil lah. Kalau memang berhasil enak, kalau nggak berhasil ya nggak enak. Ya, bantuan itu banyak sebenarnya udah yang bergulir, tapi yang menerima itu sebagai yang punya modal. Kalau di sini tengkulaknya lah katanya, toke-toke yang dekat sama mereka yang memberikan bantuan itu. Sebagai nelayan kecilnya itu tidaklah begitu mendapatkan bantuan itu secara langsung melalui toke-toke lah. Kalau toke nanti dapat dari pemerintah sekian, ya dia kasih kepada nelayan, terserah. Gitu, tidak seutuhnya, karena itu dia dikelola oleh pedagang. Dia bikin satu kelompok, tapi kelompoknya tak jelas. Dia jadi mengatasnamakan nelayan, dia dapat bantuan. Hasil bantuan itu tidak diserahkan kepada nelayan. Seperti itu. Iya, dipersulit oleh ini pedagang yang menerima hasil nelayan ini. Seperti itu.
Air lautnya itu kalau pagi waktu timpasnya habis atau surut habis, itu air dari pabrik minyak makan di sebelah sana turun sampai hitam air ini. Tapi di sinilah tapi nggak sampai ke laut, sekitar sini aja. Iya, kalau dampaknya bagi nelayan yang pinggir, bagi nelayan yang sekitar sini ya susah lah. Airnya itu udah berubah jadi hitam, ikan lah nggak ada lagi. Entah kemana bikinnya, udah mati nggak tahu. Nah, nggak dapat lagi mereka cari. Ya banyak yang cari makan di depan sini, dekat sini. Sekitar dari pelabuhan ke dalam ini banyak yang cari makan. Sekarang udah tempat jalan aja lah. Nah, bisa cari makan lagi situ. Nggak pernah melarang, cuman airnya itu turun, air hitam itu aja. Kalau melarang nggak pernah, apa pula dia melarang orang cari makan. Tapi udah cari makan udah tak bisa lagi depan sini. Ini namanya nelayan jaring kepiting, tangkapannya kepiting rajungan. Harganya tuh agak lumayan memang di penampungan di sekitar bagian kampung kami. Harganya 80.000 per kilo. Tapi dapatnya ini yang jadi masalah, kadang-kadang dapat sekilo, setengah kilo. Kadang ada juga dapat 2-3 kilo, 4 kilo, tapi kebanyakan kurang lah. Untuk biaya perbaikan perahu, perbaikan mesin, biaya di rumah, apa dihitung-hitung pulang modal lah. Nggak dapat hasil yang banyak. Oh di Medan, di Kelambir. Yuk ada di sini. Selama COVID ini nelayan nggak ada pengaruhnya, nggak, biasa aja seperti yang sebelum COVID. Berangkatnya segitu juga, nggak ada masalah COVID ini. Nggak dilarang sama pemerintah berangkat ke laut. Kan di mana-mana itu usahanya di stop, ada yang warungnya ditutup. Kalau nelayan nggak, nelayan berangkat aja dia seperti biasa itu. Sampah yang hanyut ini nggak jadi masalah. Sampah-sampah yang udah lengket di tanah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang plastik, pempes anak-anak itu yang jadi masalah banyak. Kadang-kadang kita sulit membuangnya dari jaring, melepaskan dari jaring itu. Kalau sampah yang hanyut di atas dasar laut nggak jadi masalah, dia itu hanyut kemana-mana di bawah arus. Nah, yang lengket di tanah ini, karena plastik ini dibuang-buang oleh masyarakat ke laut semua, sampah rumah tangga dibuang ke laut. Jadi orang laut yang kena dampaknya.
Ya beginilah nasib nelayan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Kalau dapat ada hasil bawa pulang untuk makan anak istri di rumah. Untuk para yang punya uang, yang punya rezeki banyak, janganlah disia-siakan, janganlah digunakan untuk yang enggak-enggak, gunakanlah yang untuk bermanfaat. Kami inilah nasib kami nelayan ini, ginilah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Walaupun nggak ada, tetap juga diusahakan berangkat juga ke laut, kadang-kadang nggak bawa hasil pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasilan bisa sampai juga 400.000, 500.000, tapi waktu sulitnya saat cuma 50.000, cuma 100.000 yang paling. Sedangkan biaya operasi setiap hari berangkat sekitar 40.000, 50.000 juga. Kalau hasil yang didapat itu dijual kepada toke-toke. Seperti kami ada tokenya menerima hasil kepiting itu, hasil tangkapan ya. Seperti kita berangkat, sebelum sampai ke tempat operasi, tempat itu tempat mencari bahan, tiba-tiba angin turun, ombak naik, ya tak bisa kita bertahan di sana, pulang. Nah, jadi nggak dapat hasil. Kalau harapan untuk pensiun lah katakan dari nelayan, kami itu hanya bisa berharap ya simpanan ala kadarnya lah. Kalaupun anak masih kuat, bisa membantu di rumah, ya pensiun lah di rumah, apa-apa adanya lah yang diberi anak. Begitu setiap nelayan ini, karena nggak ada apa namanya seperti uang tunjangan dari pemerintah atau uang pensiunan, nggak punya. Jadi apa adanya lah. Kalau anak berbakti pada orang tua, bisa memberi makan sampai mati, alhamdulillah. Kalau tidak pun ya bagaimana caranya, ya jalanilah sampai mati, begitu. Kalau anak saya udah berumah tangga semua, udah ada 4 orang anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, itulah. Jadi harapan saya nih nanti kalau sudah tak sanggup lagi melaut, mereka lah yang ngasih makan gitu.